surat kuasa saja tak jadi gimana ini Pak? Penundaan sidang karena legalitas terkait ini sudah hampir berapa ya? Sudah hampir ada 5 kali penundaan. Dan ini penundaannya kenapa? Karena di mediasi datang sekali nggak hadir, maka mediasi juga dianggap batal mediasi, nggak terjadi mediasi. Ya, padahal yang Pak Sultan sedang gugat ini adalah Ketua DPR RI Puan Maharani. Yang saya juga dalam jabatannya selaku Ketua DPRD, satu Puan Maharani, kedua Sophie Dasko, ketiga si siapa Nur Hayati dari Golkar, keempat Saan Mustafa dari Nasdem ya. Nah, dari PKB Cucun. Ya, itu ya. Jadi ini ditunda 1 minggu lagi untuk dia melengkapi berkas. Melengkapi apa berkas? Surat kuasa ya? Surat kuasa. Boleh nggak dia? Saya tadi protes karena untuk beracara di pengadilan itu tergugat diwakili harus seorang pengacara. Memangnya tadi itu bukan pengacara? Bukan pengacara, dia ASN dari Biro Hukum DPR RI. Kalau dia memiliki gelar sarjana hukum, boleh beracara? Nggak bisa, harus punya izin beracara. Yaitu berita acara sumpah ya? Berita acara sumpah ya, dia harus punya. Oke, jadi berbeda ya guys, pengacara dan sekedar sarjana hukum doang ya? Kalau penggugat boleh nggak pakai pengacara, boleh datang sendiri. Kalau diwakili juga harus pengacara. Oke, jadi Itu aturan mainnya begitu, Bapak. Jadi Pak Subhan kecewa atau gimana nih dengan performanya si Biro Hukum ini? Kalau secara pribadi ya kecewa lah. Udah berkali-kali penundaan ini hanya karena apa? Surat kuasa. Ya, masa itu aja yang paling sederhana saja? Iya. Sampai 6 kali ya Pak ya? Iya. Sudah 6 kali. Dan alasannya baru dapat tanda tangan dari pemberi kuasa. Itu pun belum tentu, nanti saya akan protes karena dia bukan pengacara. Kalau para tergugat diwakili pengacara negara malah boleh. Jaksa maksudnya? Jaksa pengacara negara boleh karena dia jabatan pejabat negara dia. Gitu, ya. Cuma boleh tuh dong. Makanya tadi ditanya oleh Ketua Majelis Hakim, apakah perlu pengacara negara jaksa? Ya boleh, monggo, nggak apa-apa. Lebih baik itu ya Pak ya? Iya, lebih baik begitu. Oke, ini ke PT UN mau sidang apa Pak? Mau ke PT UN, ada panggilan untuk memverifikasi perkara karena banding. Oh, Nah, Ada yang banding itu adalah tentang pembatalan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dinas Pendidikan dan Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemendikbudrismen. Yang dipergunakan oleh Gibran sebagai syarat menjadi wakil presiden. Oh, ini soal Gibran ya, gugatannya di PT UN. Siap Pak, kita doakan semuanya lancar. Iya. Kita ke sidang Bonatua dulu. Oke, di lantai kenapa Pak Ulun? Di sebelah sana. Di ruang? Oh ada ya. Oke. Oke. Anda tidak berpihak pada rakyat. Ya. Nah, jadi harusnya Anda mengalah. Apakah karena ini gugatannya ijazah palsu? Sementara diduga anggota parlemen ada ijazah palsu juga. Oh, itu yang Abang tahu ya? Iya. Oke. Ya. Jadi kalau menurut saya sebagai lembaga tinggi negara, DPR RI harus membenahi. Nah, harus dibetul. Nah, ini kan sudah berapa kali mediasi 3 kali batal. Sekarang masih sekarang sudah lagi. Kan satu hal yang aneh. Pemberitahuan sudah diberikan, tapi dia tidak melengkapi administrasinya. Ini dasar lagi. Di sini sudah hadir Bang, sudah hadir seorang mantan hakim ad hoc di Mahkamah Agung RI. Pak Dwi Cahyo.
kita. Belum juga mau napas, belum napas pun. Selamat datang Pak. Bukan, Selamat datang hakim. di pengadilan negeri Peradilan seperti ini Pak. Jakarta Pusat. Oh bisa ya. Tergugatnya tidak lengkap administrasinya. Jadi tadi di sidangnya Pak Sumat Paloh melawan pimpinan DPR RI. Ya. Pak Suman Paloh menggugat pimpinan DPR RI yaitu Puan Maharani, Sumiati Ahmad, Idris Abdul Agus Kopar, dan Ibu Hayati ya kalau yang tadi itu lupa. Nah, tetapi yang datang itu hanya satu orang dari Biro Hukum DPR RI. Dia mengaku ASN bukan pengacara. Gimana Pak tanggapannya, dan dia masih lupa untuk memasukkan surat kuasa ke aplikasi e-call. Padahal sudah 6 kali langsung saya pasang aja. Dapatnya gimana tentang kondisi itu? Ya, terima kasih. Dalam hal ini saya melihat bahwa proses peradilan gugatan Pak Subhan pada beberapa petinggi DPR itu sudah kurang lebih 6 kali ya? 6 kali ditunda. 6 kali ditunda ya? 6 kali ditunda dengan berbagai alasan administrasi sebenarnya ya. Yang disampaikan adalah alasan dan yang hadir hari ini adalah hanya biro hukumnya dari DPR yang katanya di ruang sidang tadi bahwa belum melengkapi surat kuasa. Aneh bin ajaib. Dia di biro hukum, kemudian di biro hukum DPR, dia harus menghadiri sidang gugatan perdata ya ini ya. Terus kemudian dia hadir tanpa dilengkapi dengan surat kuasa. Bahkan sudah 6 kali, ya, sudah 6 kali diundur. Ini ada sesuatu hal yang aneh dan nyeleneh kalau saya bilang. Harusnya ini tidak terjadi. Kenapa? Ya tentu pengadilan tidak salah. Pengadilan tentu melihat semua ini harus terverifikasi dengan administrasi yang harus dipenuhi. Nah, ketika itu sudah lengkap, maka sidang bisa dilanjutkan. Betul. Ya. Jadi karena ini belum dilengkapi secara administrasi, tentu wajib dari pihak tergugat memberikan kelengkapan administrasi, termasuk kuasa hukum. Nggak bisa kuasa hukum tahu-tahu datang nggak bawa apa-apa, nggak bawa surat ini ya, dia bilang saya mewakili DPR, saya mewakili Ibu Puan Maharani, nggak bisa seperti itu. Jadi tetap harus menyiapkan surat kuasa. Tadi ada alasan begini Pak, susah mendapatkan tanda tangan dari pimpinan-pimpinan DPR. Katanya mungkin sibuk atau apa sehingga menandatanganinya butuh waktu lama untuk mencari orang itu. Saya pikir itu bukan alasan. Dia kan biro hukum di DPR, ya kan? 6 kali persidangan ini diundur. Kalau hitungan waktu berapa lama itu sudah? Udah 2 bulan mungkin. Sekitar 2 bulan ya? Ya, kurang lebih sekitar 2 bulan. Terus kemudian alasan susah minta tanda tangan kepada Ibu Puan Maharani, yang akan, Pak Dasko, ya, dan lain-lain. mereka yang akan memberikan kuasa ya terhadap orang biro hukum di DPR ini. Bukan alasan itu. Mereka satu gedung, ya kan? Mereka satu gedung, mereka punya staf. Tinggal bertemu dengan stafnya beliau-beliau ya, Puan, terus Pak Dasko, dan lain-lain. Ini ada di sidang, saya kemudian ditugaskan untuk maju di persidangan, mohon segera surat kuasa ditandatangani. Berikan kalau memang nggak ketemu langsung dengan orangnya kan bisa dititipkan kepada stafnya. Memang mereka nggak punya staf. Memang itu ruangan-ruangan ini hantu. Ya, ukuran sepi, nggak ada siapa-siapa kan enggak. Pasti ramai di ruangannya mereka gitu. Dan setahu saya ini masa sidang Pak ya? Iya. Tidak sedang masa reses. Jadi nggak bisa lah, itu bukan alasan lah, itu bukan alasan. Jadi saya melihat ini meremehkan ya. Jadi yang katanya mereka itu adalah orang-orang
yang melek hukum, ya, yang melek hukum, apalagi di situ ada Pak Dasko, kemudian ada Puan ya. Dan setahu saya Pak Dasko itu di Komisi 3 juga. Nah, apalagi di Komisi 3. Iya. Komisi 3 yang membidangi hukum. Yang membidangi hukum. Terus kemudian melecehkan hukum seperti ini, saya katakan ini sudah pelecehan. Ini sudah pelecehan. Karena apa? Harusnya mereka menghargai ya, dari jadwal persidangan, mempersiapkan siapa-siapa yang harus ikut di dalam persidangan, itu harusnya sudah dipersiapkan. Kalau diabaikan seperti ini, saya pikir ini sudah tidak menghargai. Apakah menurut Bapak, begini deh, selama Bapak dulu menjadi hakim, pernah nggak ada lembaga negara digugat dan sampai 6 kali lupa Bawaslu? Selama pengalaman Bapak Hampir tidak ada. tidak ada ya Pak? Kalau toh lupa dalam katakanlah dalam sidang pertama ya, sidang pertama itu kemudian ada pemeriksaan administrasi ya di ruang sidang, kemudian ditanyakan hari itu katakanlah tidak bawa ya atau belum dilengkapi, kemudian sidang yang kedua minggu berikutnya mereka sudah bawa. Biasanya seperti itu ya? Biasanya seperti itu. Karena kan hakimnya langsung kasih tahu, yang kurang adalah A, B, C, D. Iya, betul. Jadi kelengkapan yang kurang itu pasti disampaikan oleh hakim, oleh majelis hakim. Nah kemudian kalau itu sudah disampaikan oleh majelis hakim sampai 6 kali persidangan diundur dengan alasan belum ada surat kuasa, ini sudah benar-benar pelecehan terhadap supremasi hukum. Waktu itu